Selamat datang di Zeus Media. Hai guys, kali ini Zeus Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi kamu di sekolah. Jangan lupa tonton semuanya supaya kamu bisa menyelesaikan soal-soal materi kamu di sekolah. Oke, saatnya kita akan masuk ke soal nomor 4 untuk tryout 1 TBK TKA Geografi Sosum. Jadi soalnya sudah tampil di layar, itu ada petani ya, kita bahas mengenai petani. Petani padi di Indonesia biasanya akan mulai menanam tanamannya pada akhir bulan November. Kemudian mereka akan memanen hasilnya pada bulan April. Pola penanaman padi tersebut sangat berkaitan dengan apa? Jadi alasan petani itu akan menanam di akhir bulan November atau menjelang bulan Desember itu alasannya apa? Kemudian kenapa mereka memanen pada bulan April? Jadi menanam pada bulan November menjelang Desember dan memanen pada bulan April. Apa sih alasannya? Oke, jadi kita tahu ya, kita belajar tentang iklim, cuaca, lebih ke cuaca ya. Kita belajar tentang cuaca. Jadi cuaca di Indonesia itu cuma ada dua, ya. Sebenarnya secara umum yaitu adalah ada musim hujan dan musim kemarau. Ada musim hujan dan juga musim kemarau. Oke, jadi cuaca musim hujan ini disebabkan karena apa? Cuaca kemarau itu disebabkan karena apa? Saya akan jelaskan. Jadi saya gambar dulu letak geografis Indonesia ya. Indonesia itu masih kita ingat ya. Ini pelajaran SD SMP ya. Oke, jadi Indonesia itu diapit oleh dua benua dan dua samudra. Jadi di atas itu merupakan benua Asia. Kemudian di bawah ini merupakan benua Australia. Terus di atasnya lagi itu adalah Samudra Pasifik yang sangat luas ya. Samudra Pasifik, saya tidak lingkari karena itu bukan benua, itu samudra luas. Kemudian ada juga Samudra Hindia tepat di sebelah selatan atau bisa juga di sebelah barat karena samudra itu luas ya. Samudra Hindia, ada Australia sebagai benua yang ada di bagian selatan. Nah, kita lihat dulu di Indonesia tadi saya bilang ada dua cuaca ya. Kita bicara tentang Indonesia. Jadi ada dua cuaca, yaitu cuaca yang pertama tadi ada cuaca musim hujan ya. Ada dua cuaca atau dua musim. Tapi tepatnya kita bilangnya musim saja ya. Oke, musim hujan dan juga musim kemarau. Oke, apa sih penyebabnya musim hujan? Musim hujan ini disebabkan oleh satu angin basah dari Samudra Pasifik. Nah, ini Samudra Pasifik, ini air ya. Oke, jadi Samudra Pasifik ini adalah perairan. Nah, pada saat anginnya berhembus dari Samudra Pasifik, dia akan masuk melalui Indonesia bagian barat. Kita tahunya di sebelah kiri ini adalah barat ya, termasuk daerah Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Nah, pada saat itu Samudra Pasifik akan membawa uap air. Jadi angin yang melewati Samudra Pasifik ini akan membawa uap air seperti awan, kemudian akan menurunkan hujan nanti di Indonesia bagian barat. Sampai ke daerah NTT itu hujannya akan semakin sedikit dan sampai ke Australia semakin habis hujannya. Jadi angin basah ya, angin basah dari Samudra Pasifik ini hanya bertiup dari Indonesia Barat dan semakin habis hujannya ke Indonesia Timur. Dengan kata lain, hujan itu akan semakin sedikit dari barat menuju ke timur. Nah, angin basah ini akan memicu terjadinya musim hujan. Biasanya ini disebut angin muson barat. Karena bertiup dari Samudra Pasifik menuju ke Indonesia bagian barat ya. Dari Indonesia Barat menuju ke Indonesia Timur lagi. Angin muson barat. Ini biasanya bertiup pada bulan Oktober sampai April. Jadi Oktober sampai April itu biasanya itu terjadi musim hujan. Puncaknya adalah di bulan Desember, di tengah-tengah. Oke, itu puncaknya. Jadi Oktober itu sudah mulai masuk ke musim
hujan. Kemudian kalau musim kemarau itu tertibnya apa itu lawan katanya dari angin basah yaitu adalah angin kering. Angin kering dari Australia. Nah, angin kering dari Australia. Loh, kenapa bisa? Nah, tiba saatnya nanti pada bulan ini bertiup pada bulan April sampai Oktober ya. April sampai Oktober. Puncaknya itu di bulan Juni. Oke, puncaknya di bulan Juni. Nah, pada saat tertiup angin muson yang lainnya, bukan angin muson barat ya, ini anginnya akan bertiup dari Australia. Australia itu adalah daratan yang sangat kering. Kemudian anginnya akan bertiup melewati Australia, tidak membawa banyak uap air, makanya biasa disebut anginnya kering. Anginnya akan tertiup di sebelah dari Australia menuju ke Indonesia bagian timur, makanya disebut angin muson timur. Bertiup pada bulan April sampai Oktober. Karena angin kering inilah, makanya Indonesia akan mengalami musim kemarau nantinya. Ini bertiup pada bulan April sampai Oktober yang disebut angin muson timur. Nah, jadi penyebabnya seperti ini. Pada akhir bulan November atau bulan Desember itu kan mulai masuk ke puncak musim hujan. Disitulah para petani menanam padinya. Kemudian nanti setelah musim hujan berakhir, maka akan tiba saatnya musim kemarau. Disitulah akan uh, dilakukan panen padi oleh para petani di Indonesia. Jadi penyebabnya adalah karena ada dua musim ini, dan dua musim ini disebabkan oleh pola angin muson yang berhembus di Indonesia, itu adalah angin muson barat dan angin muson timur. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, terima kasih. Itu aja penjelasan dari soal nomor 4. Oke, soal nomor 5 kita masuk ke soal, oh ini kayak geografi sosial ya. Untuk soal tryout 1 UTBK TKA Geografi Sosial. Soal nomor 5 saya akan membacakan dulu. Jepang merupakan negara yang memiliki angka natalitas yang cukup rendah. Nah, apa sih natalitas? Natalitas itu apa? Ada yang tahu tidak? Natalitas itu artinya adalah kelahiran. Natal ya. Jadi natalitas ini artinya adalah kelahiran. Nah, katanya di Jepang merupakan negara yang memiliki natalitas atau kelahiran cukup rendah. Maka dari itu perlu faktor pronatalitas yang dilakukan. Salah satu faktor pronatalitas adalah, nah ada kata pro, itu lawan katanya anti ya. Ada kata pro, pro itu artinya adalah mendukung kelahiran. Kenapa di Jepang harus ada faktor pronatalitas? Karena katanya di sana kelahiran cukup rendah. Nah, kelahiran di suatu negara yang cukup rendah itu juga sangat tidak baik juga bagi suatu negara ya. Makanya harus ada faktor pronatalitas atau yang mendukung kelahiran supaya sedikit agak lebih tinggi daripada selama ini kita tahunya Jepang itu berdasarkan pada soal ya, Jepang itu merupakan negara yang katanya memiliki angka kelahiran cukup rendah, maka itu mau di-push supaya Jepang ini ada kelahirannya ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Salah satu faktor pronatalitas itu adalah apa? Dari 5 opsi yang ada di soal, kira-kira jawabannya. Katanya pembatasan tunjangan anak. Justru kalau kita membatasi tunjangan anak, justru itu menghambat kelahiran, disebut antinatalitas. Ya, pembatasan tunjangan anak. Jadi kita berpikir dua kali ya untuk memprogramkan anak. Terus ketentuan batas umur menikah ini juga masuk kategori penghambat ya, bisa menghambat. Ada atau anti ya, anti natalitas. Terus pemberian hadiah bagi ibu yang melahirkan. Nah, ini bisa jadi. Ini bisa mendukung kelahiran. Jadi ibu-ibu di Jepang itu diberikan hadiah jika melahirkan satu bayi. Oke, menggunakan alat kontrasepsi. Ini justru menjadi menghambat juga atau anti. Terus pemerintah mengurusi masalah pernikahan. Nah, ini bisa juga anti ya, bisa juga pro. Ini tidak jelas di sini maksudnya. Berarti yang paling tepat sebagai bentuk pronatalitas di sini adalah pemberian hadiah bagi ibu yang melahirkan supaya faktor pronatalitas yang ada di Jepang itu semakin berjalan sehingga natalitasnya semakin
agak lebih tinggi dibandingkan pada periode-periode sebelumnya. Oke, berarti jawabannya otomatis adalah Charlie ya. Oke, soal selanjutnya adalah soal nomor 6 untuk tryout 1 UTBK TKA Geografi Sesum. Jadi soal nomor 6 ini kita akan membahas lagi mengenai angin muson ya, musim. Jadi saya bacakan dulu. Angin muson barat merupakan angin yang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif tersebut diantaranya adalah, ini bukan pilihan ganda, ini pilihan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi mungkin ada yang sudah tahu, tapi bagi yang belum tahu, saya akan infokan dulu bagaimana cara menjawab untuk nomor-nomor seperti ini. Ini pilihan poin ya. Jadi bisa dikatakan untuk menjawab soal seperti ini hampir sama pilihannya pilihan ganda, tapi ada ketentuannya. Jawabannya A itu apabila yang benar itu menurut Anda atau menurut siswa itu nomor 1, 2, dan 3. Kemudian jawabannya B apabila yang benar itu adalah jawaban poin ganjil, yaitu adalah 1 dan 3. Jawabannya C itu apabila yang benar itu adalah 2 dan 4. Jawabannya D apabila yang benar itu cuma 4. Jawabannya E apabila salah semua ya, bisa jadi benar semua juga, salah semua ya. Oke, mari kita lihat ketentuannya berdasarkan pada instruksi yang saya jelaskan tadi. Di sini kita lihat soalnya ya, angin muson barat. Jadi kita lagi-lagi berhubungan dengan angin muson barat. Tadi saya jelaskan ada 2 musim di Indonesia, ada musim hujan dan ada musim kemarau. Jadi musim hujan disebabkan oleh angin muson barat yang bertiup dari Samudra Pasifik ya. Angin muson barat dari Samudra Pasifik bertiup dari Indonesia Barat, makanya ada disebut Indonesia bagian makanya disebut angin muson barat ya. Nah, ini hujan disebabkan oleh angin muson barat yang bertiup dari Pasifik membawa uap air atau angin basah. Kemudian musim kemarau itu disebabkan oleh angin muson timur yang dimana anginnya berasal dari Australia yang tidak banyak membawa uap air sehingga bisa dikatakan anginnya kering karena Australia itu adalah daratan. Oke, angin muson barat merupakan angin yang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif tersebut diantaranya adalah yang pertama, tanaman-tanaman lebih subur di bagian barat Indonesia. Iya, karena kan dari barat, angin musonnya kan dari Pasifik masuk ke Indonesia bagian barat. Di daerah mana itu? Sumatera, terutama Kalimantan tuh lebat-lebat hutannya. Kalimantan dan Jawa yang memiliki curah hujan sangat tinggi. Nah, itu dampak positifnya bagus. Untuk nomor 1, jika poin nomor 1 benar, maka otomatis poin nomor 3 juga ikut benar, yaitu adalah mengurangi risiko kebakaran hutan. Karena kan tadi angin muson barat itu menyebabkan musim hujan, jadi musim hujan ini bisa mengurangi risiko kebakaran hutan ya, karena basah. Nah, apakah jawabannya B, ataukah jawabannya A, ataukah jawabannya E? Kenapa C dan D salah? C dan D ini salah karena tadi 1 benar, sedangkan C dan D ini tidak ada angka nomor 1. Jadi kita langsung eliminasi jawaban, bisa jadi A, bisa jadi B, bisa jadi E, atau benar semua. Ya. Kemudian kita lihat nomor 2. Nomor 2 katanya mengurangi polusi debu di jalanan. Apakah hujan atau angin muson barat yang menyebabkan hujan ini mengurangi polusi debu di jalanan? Iya, betul juga, itu masuk dampak positif. Ya. Oke, jadi 1 dan 3 berarti 1, 2 dan 3 ya, berarti B udah salah, C udah salah, D udah salah. Antara E atau A. Mari kita lihat nomor 4, rendahnya risiko tanah longsor. Justru hujan itu menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Nah, ini bukan dampak positif dari angin muson barat. Berarti jawabannya adalah alfa. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video baru dari Giles Media. Terima kasih.